Sedia dan segera. Selamat datang kepada semua. Selamat. Selamat. Silakan lewat sini. Silakan duduk. Selamat. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Ini waktu kalian. Silakan duduk. Yang mulia. Gimana Umi? Yang mulia, Hari ini adalah hari pernikahan sang raja. Mengapa dia belum datang? pergi dan bawa dia cepat. Baik. Waktu yang baik telah tiba. Mari kita sambut sang raja dengan hormat. Selamat tuanku. Selamat tuanku. Mari kita sambut Raja dari tuanku. Terima kasih. Nak Komai. Silakan duduk. Raja Bian City, malam ini adalah pernikahan keponakanku. Sekarang aku sudah di sini. Akulah yang akan memimpin upacara pernikahan. Tentu saja. Hari ini adalah hari pernikahan Raja Iblis kita. Ini adalah acara besar di 6 alam. Dan Inilah Mak Comblang. bergabung dengan kita di acara besar ini. Ini benar-benar yang kita harapkan. Silakan. Su Feng. Paman, Su Feng. Akhirnya, aku sudah memikirkannya. Meskipun pengantinnya adalah Suihe, aku juga menerimanya. Aku hanya berharap kamu bahagia. terima kasih atas dukunganmu. Dasar anak nakal, kamu sudah besar. Bahkan berani menyembunyikannya dari pamanmu. Ini darurat, maafkan aku, Paman. Baik, selesaikan saja upacara pernikahanmu. Kameralah. Raja Iblis, Raja Iblis, Raja Iblis. Raja Iblis, Raja Iblis, Raja Iblis. Raja Iblis, Raja Iblis. Sujud pertama untuk menyembah langit dan bumi. Aku telah melalui kelahiran kembali Nirvana. Dan aku bukan lagi dewa dari alam surga. Aku adalah musuh bebuyutan Kaisar Surga. Kita bermusuhan. Untuk sisa hidupku, aku tidak akan pernah menyembah langit. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku hanya akan menyembah tanah alam iblis. Di bawah kakiku di mana aku dilahirkan kembali. Raja Iblis, Raja Iblis, Raja Iblis. Raja Iblis, Raja Iblis, Raja Iblis.
Sujud kedua. Yu Feng, sekarang orang tuamu sudah tiada. Kamu bisa mengabaikannya saja. Tidak. Orang tuaku telah pergi ke dunia purba. Tetapi pada saat kematian, aku beruntung diterima oleh Raja Bian City dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan terlahir kembali sebagai orang baru. Jadi Raja Bian City telah memberiku anugerah kelahiran kembali. Sujud kedua ini untuk Raja Bian City. Tuanku, jangan lakukan itu. Raja Bian City, Raja Bian City. Raja Bian City. Raja Bian City. Aku tidak pantas mendapat pujianmu. Saling bertukar sujud. Tidak akan ada masalah. Setelahnya, aku akan meminta maaf kepada ayahmu. Upacara selesai. Tunggu. Karena kamu berasal dari dunia surgawi, mungkin kamu tidak tahu. Perbedaan adat antara dunia iblis dan dunia surgawi. Kami sangat menghargai pasangan yang memiliki pikiran yang sama. Pernikahan adalah acara terbesar dan paling suci. Di dunia iblis kami, semua raja iblis harus mematuhi aturan bahwa dia hanya akan menikahi satu wanita seumur hidupnya dan menjadikan yang benar-benar dicintainya sebagai istrinya. Ini adalah batu uji hati. Setiap raja iblis harus melalui ujian pada hari pernikahannya. Bagaimana cara mengujinya? Tuan kedan rata hanya perlu meneteskan Setetes darah masing-masing pada batu uji hati. Jika mereka memiliki perasaan yang sama satu sama lain, batu uji hati akan berubah warnanya. Bagaimana jika ujiannya gagal? Maka pernikahan tidak dihitung. Namun, jika dia berhasil melalui ujian, maka itu adalah jodoh yang sempurna. Kecuali mereka berpisah secara sukarela. bahkan langit tidak bisa memisahkan mereka, dan bumi tidak akan memisahkan mereka. Tuanku, bagaimana itu? Dia pasti curang. Untuk menikahimu, dia benar-benar menggunakan segala cara. Untungnya, kita ada di sini. Jika dia diam-diam menggantinya dengan yang palsu, dia akan terbongkar besok. Bagaimana kamu tahu kita tidak bisa lulus ujian batu uji hati? Karena aku adalah Raja Iblis, aku akan menghormati Anda di sini. Su Feng.
Lihat, kamu lihat itu? Lihat, lihat anjing. Mereka sangat cocok. Tampaknya cinta tuanku dan ratu lebih kuat dari emas. Kalian pasangan yang sempurna. Selamat. Dia palsu. Jangan tertipu olehnya. Tuanku, dia palsu. Batu uji hati juga palsu. Tunggu, mereka sudah menyelesaikan upacara. Dan melewati ujian. Apa yang sedang kau lakukan? Putri Suihe, jangan asal bicara. Tuanku, seseorang sengaja mencoba menggagalkan pernikahan kita. Aku baru saja diracun dan pingsan. Dan sekarang, seseorang mencoba menipu tuanku dengan batu palsu. Tolong periksa. Bagaimana mungkin ini palsu? Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu siapa dia? Bocah, kau belum masuk kamar pengantin. Jangan angkat kerudung merah. Aku terlambat karena urusan tugas. Maafkan aku, tuanku. Putri Suihe bilang batu uji hati itu palsu. Bisa kau buktikan? Aku hanya tahu itu. Sesepuh agung. Dan ayah? Batu uji hati itu asli. Tidak ada keraguan. Dan yang palsu ada di tanganku. Tadi malam, tuanku dan aku lewat dan melihat Putri Suihe menyelinap ke aula iblis besar dan menggantinya dengan yang palsu. 2 jam sebelum upacara pernikahan, aku akhirnya menemukan batu uji hati yang asli di kamar Putri Suihe bersama 2 teman dan mengembalikannya. Terlalu mendesak untuk memberitahumu. Maafkan aku, sesepuh agung dan tuanku. Kau mengada-ada. Saat kau mengganti batu uji hati tadi malam, tuanku juga hadir. Maksudmu tuanku juga menipu? Shufen, kau. Arani Baranina, kau memfitnah penguasa alam iblis kita? Liwing menghilangkan kejahatan dan mengembalikan ketertiban. Itu pekerjaan yang hebat. Shufen, batu uji hati telah menunjukkan hatimu yang sebenarnya. Jangan membohongi dirimu lagi. Berhenti mengendalikanku. Aku dalangnya. Bagaimana mungkin dikendalikan oleh boneka? Kenapa bisa kamu lagi? Bukankah dia Dewi Air dari surga? Bagaimana dia bisa menjadi pengantin tuan kita? Kenapa bisa kamu? Tolong. Yang mulia, jangan pergi, yang mulia. Tidak apa kalau Jinmi. Dia lebih kokok daripada aku. Kenapa kamu melihatku? Kepalamu terbuat dari apa? Keras sekali. Kenapa kamu masih menatapku kosong? Pernikahan akan segera dimulai. Cepat bantu aku. Pertama, lepas mahkotanya.
Maaf, aku telah mengganggu pernikahanmu. Siapa yang membawanya masuk? Raja Iblis. Aku memberi hormat dengan nama itu. Kamu baru saja bilang. Kamu terlahir kembali di dunia iblis. Dan kamu telah melalui kelahiran kembali nirvana. Tapi tahukah kamu? Dia adalah orang yang benar-benar menyelamatkan hidupmu? Dan Merakini. Dia hanya palsu yang mengklaim jasa orang lain sebagai miliknya. Kamu bohong. Tidak, aku tidak. Karena kamu menganggap diri sebagai penyelamat Raja Iblis. Izinkan aku bertanya beberapa hal. Bagaimana kamu menyelamatkannya? Dari dewa tertinggi Lao. Apa obat panduan Jius Huan Golden Elixir? Apa itu? Katakan. Cahaya Xuanqiong. Itu yang kucari di Gunung Ular. Untuk Su Feng, dengan mempertaruhkan nyawaku. Kamu tahu banyak. Cahaya Xuanqiong, APA Yang Daiganakan untuk membawanya? Katakan, ayo. Hu Feng, percayalah padaku. Tidakkah kamu tahu berapa banyak yang telah kukorbankan untukmu, Xu Feng? Bagaimana kamu bisa meragukanku di depan umum di hari pernikahan kita? Dia, gadis bodoh tanpa masa depan ini, yang pergi ke Gunung Ular untuk menemukan pamanmu, dan memohon cahaya Xuanqiong Untuk menghidupkanmu kembali. Dia menukarnya dengan kekuatannya untuk membedakan warna. Dan memberkannya Kapitalian Chow. Sejak itu, matanya tidak bisa lagi membedakan warna. Namun, dia adalah putri Dewi Bunga sebelumnya. Dia diam-diam melakukan begitu banyak untukmu. Tetapi kamu sama sekali tidak mengetahuinya. Kamu bahkan membencinya. Dan menyiksa dirimu sendiri. Kamu tahu tidak, gadis bodoh ini? Dulu pernah memegang Cahaya Xuanqiong? Hentikan. Perwujudan aslinya. Dia memegangnya dengan perwujudan aslinya. Kamu tahu bahwa perwujudan aslinya hanyalah sepotong bunga es. Untuk memegang Cahaya Xuanqiong. Dia hampir melelehkan dirinya sendiri. Dan hampir hancur. Xu Feng, jangan percaya mereka. Xu Feng, mereka melebay-lebeykan. Mereka hanya ingin memecah belah kita. Sudah lupa apa yang dia lakukan padamu. Su Feng! Apa yang dikatakan pamanku benar? Semua hal di masa lalu bukanlah yang kuinginkan. Aku bersalah padamu. Aku minta maaf. Berikan aku kesempatan. Dan izinkan aku menebusnya di masa depan. Jika kamu mau, mulai sekarang kita akan sejalan. Bahkan saat tahun-tahun kacau dan ombak mengamuk, aku akan tetap menggenggam tanganmu erat, takkan meninggalkanmu. Kita akan pergi ke dunia purba bersama. Hebat. Tuanku.
Api Liuli. Benar-benar kamu? Kamu sudah meragukanku? Semua ini hanyalah jebakan yang kamu pasang. Suihe, akhirnya? Tidakkah kamu mengaku bahwa kamu membunuh ayahku dan Bibi Linsiu? Ya, lalu apa? Aku melakukan semua itu karena dia. Sefeng, aku mencintaimu sepenuh hati. Tapi sekarang kamu bersekutu dengan mereka. Hanya untuk mengeluarkan API liliku. Kamu kejam. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga kejam? Kamu membunuh ayahku dan Bibi Linsiu. Kamu memfitnah Sufeng. Kamu melukai Yanyo parah. Begitu banyak dosa. Hari ini, aku akan menyelesaikan ini denganmu. Kamu juga tidak baik. Saat itu, kamu menusuk Sufeng dari belakang, bukan? Kamu yang membuat itu terjadi. Ya, aku tertipu olehmu. Aku melakukan banyak hal yang tak termaafkan. Tapi aku sudah melalui semua balasan itu. Tapi kamu, setiap hal yang kamu lakukan, dan setiap dosa yang kamu lakukan, aku sudah menanggungnya dalam pikiranku. Tidak ada satupun yang akan terlewat. Sefeng, aku menggunakan semua kekuatan psikisku untuk melindungi jiwamu. Aku tidak pernah berpikir bahwa ini adalah caramu membalas budi. Kalau begitu, berikan aku kematian yang cepat. Aku berhutang budi padamu. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Hatimu untuk membunuh terlalu kuat. Mulai sekarang, aku mencabut gelarmu sebagai pemimpin keluarga burung. Dan kekuatan Liuli Fire MU. Tidak boleh dipertahankan. Aku membencimu. Suihe. Pikiran jahat dalam dirimu tumbuh karena aku. Aku harus introspeksi diri. Sebagai sepupumu, aku gagal membimbing dan menasihatimu ke arah yang benar. Aku merasa kasihan padamu. Hari ini, apa yang aku berhutang padamu? Apa yang aku berhutang pada Jimmy? Dan apa yang aku berhutang pada para korban yang tidak bersalah? Aku akan mempertanggungjawabkan semuanya. Tuanku, jangan lakukan itu. Tuanku. Jangan lakukan itu. Phoenix. Sufeng. Mencabut setengah kekuatanku adalah hukuman untukku. Dan juga peringatan untukmu. Semua iblis di sini. Umumkan ke seluruh dunia iblis bahwa ketika kamu bertemu gadis ini di masa depan, jika dia berhenti berbuat jahat dan memperbaiki diri, tidak ada yang boleh mengganggunya. Jika dia tetap tidak bertobat, bunuh dia saat itu juga. Ya, Tuanku. Kamu jaga dirimu baik-baik. Hijab Tuanku.
Tuanku baru saja berjanji untuk menyelamatkan nyawamu. Tapi aku tidak. Aku harus menyelesaikan masalah denganmu untuk Muci. Datang saja dan bunuh aku. Aku adalah putri dunia surga dan pemimpin suku burung. Bagaimana aku bisa menanggung aib seperti ini? Lupakan saja. Dia hancur sekarang. Hidup lebih menyakitkan daripada mati. Biarkan dia pergi. Kamu benar. Biarkan dia mendapatkan keinginannya seperti ini. Ini terlalu baik untuknya. Penderitaan yang harus kamu alami tidak bisa dikurangi sedikit pun. Seseorang Yang mulia, buang dia ke hutan belantara. Dia tidak boleh keluar dari dunia iblis. ya, Kamu akan mendapatkan balasan. Betapa indahnya gaun pengantin ini. Aku takut jika memakainya terlalu lama. Aku akan enggan melepasnya. Kamu bahkan tidak bisa membedakan warnanya. Bagaimana kamu tahu itu indah? Bahkan jika aku tahu warnanya apa, itu bukan milikku. Menikah denganku membuatmu merasa sangat menderita? Kamu bahkan tidak ingin memakainya sedikit lebih lama. Itu kasih sayang palsu. Itu hanya sandiwara. Mengapa kamu menganggapnya serius? Apa ini? Ini adalah bulu berbulu. Bruno menambahkan obat ekstra, Cinancum Atatu. Reduce one golden elixir emu. Bulu berbulu dapat melakukan dingin ekstrim dari Cinancum Atatu. Ini bisa menyembuhkan efek balikmu. Makanlah. Aku berjanji. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Aku tidak akan memakannya. Ini adalah yang terakhir yang tumbuh dalam 10.000 tahun terakhir. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk menghilangkan efek balik Asia. Ini yang aku hutang padamu. Aku mohon. Apakah kamu pikir ini bisa menebus dosa-dosamu? Berhenti. Apakah kamu tahu betapa aku membencimu?
Aku tahu. Maafkan aku. Tapi aku lebih membenci diriku sendiri. Aku sudah mempersiapkan selama bertahun-tahun. Dan menguras tenaga untuk membencimu. Namun, 2 tetes darah jatuh ke batu uji hati. Membuat semua usahaku hancur berantakan. Aku membenci diriku sendiri. Karena tak bisa melupakanmu. Phoenix. Mari kita berhenti membohongi diri sendiri. Aku tahu apa yang kau katakan. Sengaja untuk didengar Sui He. Kau ingin memaksanya menggunakan Liuri Fire, kan? Malam ini, seharusnya kau menikah dengan pria lain. Tapi kau datang ke sini. Dan menjalani ujian hati bersamaku. Aku benar-benar tidak tahu. Jika ini bukan kehendak surga, bagaimana aku bisa menjelaskannya? Phoenix. Bisakah kita kembali seperti dulu? Tidak, tidak bisa. Kita tidak bisa lagi. Mungkin kita bisa memulai yang baru. Mulai sekarang, kau dan aku harus satu pikiran. Bahkan saat tahun-tahun kacau dan ombak mengamuk, aku akan tetap menggenggam erat tanganmu. Tidak meninggalkanmu sampai kita pergi ke dunia primordial bersama. Bagaimanapun, aku tetap tidak bisa. Dan tidak ingin melepaskanmu. Tetaplah di sampingku. Dan jangan berbohong padaku lagi. Kalau tidak, aku benar-benar akan pergi ke dunia primordial bersamamu. Ayah, keinginan seumur hidupmu adalah menyatukan 6 alam. Kalau tidak, kau tidak akan membiarkan Chonchi hidup kan? Pekerjaan yang belum selesai ini akan diselesaikan oleh putramu. Di masa depan,
Diantara enam alam dan empat lautan. Aku akan menjadi satu-satunya penguasa. Petir dan hujan akan berasal dari gerbang surga. Jika Kaisar Surga murka, semua harus mati. Istana Kitchen. Yang Mulia, pasukan sudah saya bercampur. Yang Mulia, mohon naikkan tenda dan lakukan sumpah bersama. Ketika aku mendapatkan permaisuri surga kembali, Pernikahan akan dilanjutkan. Yang Mulia, harap berhati-hati. Bagaimana aku bisa tertidur? Aku harus segera kembali untuk melihat keadaan dunia bunga. Mengapa kau berpakaian seperti ini? Kau sudah bangun. ada kabar yang harus dilaporkan. Tuanku, Kaisar Langit, telah mengerahkan pasukan di Sunan Waksuan. Raja Bian Siti dan Putri Liwi telah mengirim pasukan untuk melawan mereka. Tuanku, mohon memimpin. Mengerti. Kau bisa pergi sekarang. Baik. Phoenix. Runyu, dia. Aku tidak mengapa ini. Percayalah padaku, baik. Kaisar Langit sendiri memimpin pasukannya untuk menyelamatkan Dewa Air yang ditahan oleh Raja Iblis. Alasan yang sangat mulia. Hari ini, dia akan mencoba bertarung sampai mati denganku. Aku juga ingin melihat bagaimana dia akan menghadapiku. Jangan pergi. Phoenix. Phoenix. Hentikan pasukan dan tunggu. Ketika aku menjemput Dewa Air, Kau perintahkan pasukan untuk memulai serangan. Baik, Yang Mulia. Sufeng baru saja menghilangkan setengah kekuatannya kemarin, dan pasukan mereka tiba di perbatasan hari ini. Apakah mereka datang setelah mengetahuinya? Bertarung dengan sepenuh tenaga. Raja Iblis. Raja Iblis. hari ini, aku tidak ingin bertarung. Aku hanya ingin mengambil Dewa Air. Dia datang ke dunia iblis atas kehendaknya sendiri. Kami menganggapnya sebagai tamu terhormat. Kami tidak memiliki ketidakpuasan, dan kami tidak memaksanya untuk tinggal. Mengapa kau mengumpulkan begitu banyak pasukan di sini? Ini akan membuat mereka yang tidak tahu kebenaran Berpikir bahwa kau mencoba mencari masalah. Mi, Camarilla.
Yang mulia, aku baik-baik saja di sini. Kau bisa tenang. Jangan terburu-buru. Aku tidak akan kembali ke dunia langit bersamamu. Nah, ada kabar baik. Kurasa kau seharusnya juga sudah mendengar bahwa tadi malam aku menyelesaikan upacara pernikahan dengan Dewa Air. Jadi sekarang, dia adalah ratu dari dunia iblis kami. Kami baru saja menikah dan saling melekat seperti lem dan pernis. Bagaimana mungkin dia mau meninggalkan dunia iblis? Konyol. Aku dan Dewa Air memiliki perjanjian pernikahan. Semua makhluk di 6 alam mengetahuinya. Kau telah mengkhianati surga dan jatuh ke dunia iblis. Beraninya kau memegang ratu surga? Kau benar-benar ingin mengasingkan diri dari dunia, bukan? Izinkan aku menasihatimu untuk segera berbalik. Dan jangan membuat kesalahan fatal. Aku dan Jimmy saling memahami. Kami bersedia menjadi sepasang kasih. Kami telah melalui upacara pernikahan. Dan menimba langit, bumi, serta orang tua kami. Selain itu, dunia iblis dan suku burung hadir menyaksikannya. Kurasa tidak ada yang tidak pantas dengan pernikahan ini. Benar kan, semuanya? Ya. Kau pikir baik untuk memprovokasinya? Jika aku tidak melakukannya lebih dulu, dia akan menginjak-injak kita. Dalam kasus ini, sepertinya tidak ada kesempatan baik lagi. Kaisar Surga telah mengirim pasukan untuk menghancurkan dunia bunga. Akhirnya, kau tetap tidak percaya padaku. Aku tidak percaya padanya. Shufan, sebelum bala bantuan kita tiba, Kaisar Surga telah menguasai dunia bunga dan memerintahkan pembantaian dunia bunga. Selama Jinmin tidak kembali, dia akan membunuh 1 orang di dunia bunga setiap hari. Yang mulia, mengapa kau melakukan ini? Dunia bunga tidak pernah menyinggungmu. Itu hanya masalah kepraktisan. Ini untuk membujukmu cepat kembali. Jika kau kembali padaku, semuanya akan baik-baik saja. Jika aku tidak pernah melepaskannya, apa yang akan kau lakukan padaku? Jika begitu, Aku tidak akan meninggalkan siapapun hidup hari ini. Tidak. Kaisar Surga akan membantai hari ini dan mengubah dunia bunga dan sungai Wangchuan menjadi Acheron. Aku akan bertarung sampai akhir. Pergi bertarung. bertarung, bertarung, bertarung. Bisakah kalian berhenti bertaruh? Jinny, hari itu akan datang cepat atau lambat. Lindungi Dewa Air. Phoenix. Berhenti bertarung.
Berulang kali, kau mencoba membunuhku. Kau telah menggunakan segala trik yang terpikirkan. Keberadaanku yang hidup membuatmu begitu takut? Kau terlahir kembali melawan kodrat dan jatuh ke dunia iblis. Sebagai kaisar surga, aku harus menaati alam dan memberantas kejahatan. Lucu sekali. Aku tidak pernah menyerah pada takdir. Hari ini, aku harus membalikan takdir. Berhenti berkelahi. Berhenti. Berhenti berkelahi. Phoenix. Phoenix, kamu baik-baik saja? Biar aku lihat. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Sangat semangat. Lagi kasih. Oke, aku mohon, Phoenix. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Phoenix.
Kaisar surga yang mengagumkan. Bahkan melanggar aturan dan menggunakan teknik terlarang. Ironis sekali. Sebagai iblis utama, bagaimana bisa kau bicara tentang keadilan denganku? Semua tanah di bawah langit adalah milikku, dan 6 alam akan melayaniku. Untuk menghadapimu, Aku hanya akan menggunakan caramu sendiri. Dia adalah orang yang sekarat. Tidak ada bedanya untuk membuka segel garan untuknya. Hidup sekali bukanlah belas kasihan. Hidup 100 kali pun bukan belas kasihan. Memiliki belas kasihan universal adalah belas kasihan yang sebenarnya. Di gunung, ada harimau ganas yang sekarat karena luka parah. Akankah kau menyelamatkannya atau tidak? Jika sembuh dan kembali ke gunung, ia akan berburu rusa dan memakan kelinci. Meski hidupnya diselamatkan, ia akan melukai ratusan nyawa lainnya. Berbelas kasihan dengan cara yang salah, sebenarnya mendorong orang ke jurang penderitaan. Harimau gunung. Ya. Hidupku diselamatkan dengan melawan alam. Aku tidak bisa menjadi prajurit di medan perang. Atau jenderal yang memikirkan strategi. Tapi aku dianggap sebagai alasan memicu perang. Sungguh konyol. Jinmi. 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 Berhenti berkelahi. Demi aku, tidak sepadan. Masalah ini adalah urusan antara kita bertiga dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Runyu, maafkan aku. Cintamu padaku tidak akan terbalas seumur hidupku. Aku harap kamu bisa kembali menjadi peri ikan seperti dulu dan melepaskan dendammu. Janji padaku. Bisa? Aku janji padamu. Phoenix, Aku di sini. aku ingin mendengar kamu bilang. Aku ingin mendengar kamu bilang. Kamu memaafkanku. Aku tidak pernah membencimu. Dari awal sampai akhir, yang ku benci adalah diriku sendiri. Aku benci diriku sendiri. Akhirnya aku mendengar kamu mengatakannya.
Kenapa tidak kamu beritahu aku lebih awal? Kamu bodoh. Baik, baik. Sebagai buah, aku tidak akan berdebat dengan burung sepertimu. Phoenix, janji padaku. Makanlah. Sebelum matahari terbenam, besok. Kamu harus tetap hidup. Bisa? Phoenix. Aku mencintaimu. Aku sangat ingin kembali ke masa-masa itu. Saat itu, aku tidak tahu apa itu cinta. Tapi aku selalu berada di sisimu setiap hari. Itu membuatku sangat bahagia. Saat itu, aku adalah pelayanmu, dan kamu adalah Phoenix. Yang angkuh dan pemberani itu. Sedangkan peri ikan adalah seorang anak laki-laki yang lembut dan baik hati. Dan juga Dewa Rubah, Tuan Puci, Ayah, dan Bibi Linsiu. Betapa indahnya dulu. Tapi itu tak akan pernah sama lagi. Cinta membawa kekhawatiran, dan cinta menciptakan ketakutan. Meninggalkan cinta, kau tak akan punya kekhawatiran atau ketakutan. Jika ada cinta di hatimu, bagaimana kau bisa takut pada kekhawatiran dan ketakutan? Jinmi, Untuk sisa hidupku, aku tak akan pernah masuk ke dunia iblis lagi. Ini akan menjadi batasnya.
Baik, baik. Sebagai buah, aku tak akan berdebat dengan burung sepertimu. Phoenix, aku mencintaimu. Sekarang kau telah pergi. Apakah ada alasan bagiku untuk hidup sendirian di dunia ini? Aku Jinmi. Jika kau menikahiku nanti, Kau mungkin harus menderita beberapa kekecewaan. apakah kau keberatan? Aku tidak. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Tidak, kita tidak bisa. Mungkin kita bisa memulai yang baru. Jinmi. Sejak Jinmi pergi, dia seperti ini. Dia tidak mengucapkan sepatah kata, dan terlihat bukan seperti dewa maupun iblis. Hanyut dalam kesedihan sepanjang hari. Su Feng, peri bunga agung datang menemuimu. Akulah yang harus disalahkan atas kematian Jinmi. Aku minta maaf untuknya.
Aku juga minta maaf untuk kerajaan bunga. Jangan berkata begitu. Bangunlah. Ayo. Ketika mantan peri bunga melahirkan Jinmi, dia mempercayakannya kepada kami. Kami tidak merawatnya dengan baik. Tentang siapa yang harus disalahkan. Kami seharusnya yang menanggung dosa tak termaafkan ini. Akulah yang membunuh Jinmi. Ini semua salahku. Belakangan ini, aku memikirkan banyak hal tentang Jinmi. Karena kutukan cinta tak terhindarkan. Ada beberapa hal yang harus kusampaikan padamu. Kutukan cinta? Aku mendengarkan. Di hari-hari terakhir, mantan Dewi Bunga meramalkan bahwa Jinmi harus melalui tak tersentuh dalam 10.000 tahun yang mungkin mengancam nyawa. Jadi Jinmi meminum ramuan Yun saat lahir untuk memutuskan cintanya. Pada malam pemberontakan Ronyu, dia memuntahkan ramuan Yun setelah tidak sengaja membunuhmu. Aku ingat jelas. Ketika aku berada di ambang kematian, kamu mengatakan satu kata padaku. Tidak pernah. Aku masih menganggapnya suci. Dan mengingatnya. Itu karena aku meminum ramuan Yun. Aku memutuskan perasaan cinta sejak lahir. Aku tidak tahu apa itu cinta saat itu. Ramuan Yun? Itu benar. Mantan Dewi Bunga bermaksud melindunginya dari penderitaan cinta dan kasih sayang. Tapi tidak menyangka takdir cinta ini tidak bisa dihindari pada akhirnya. Jadi aku adalah takdir cinta Jinmi. Aku membuatnya terganggu oleh cinta dan terluka oleh kasih sayang. Dan akhirnya jatuh ke dalam ketidakterbatasan. Aku hanya mengira dia dingin. Ternyata dia penuh kasih tapi tidak menyadarinya. Dia sama sekali tidak tahu itu. Dan aku juga tidak pernah mencoba mengenalnya. Aku mengecewakannya. Dulu, aku mengikuti ajaran mantan Dewi Bunga. Dan dengan buta menghalangi hubunganmu dan Jinmi. Aku mulai memahaminya selama bertahun-tahun ini. Kamu dan Jinmi benar-benar memiliki hubungan takdir yang langka dan luar biasa. Kasih sayangmu dalam dan kuat. Sekarang jika aku ingin menyelamatkan situasi, aku hanya bisa menaruh harapanku padamu. Maksudmu ada harapan untuk menyelamatkan Jinmi? Apa ide kamu, Dewi Bunga Agung? Aku bersedia melakukan apapun yang diperlukan. Ini hanya secercah harapan. Mantan Dewa Air memberitahuku satu hal saat dia masih hidup. Dia pernah membawa Jinmi bertemu dengan Tuan Doumu Xuanling, yang kemudian meramalkan apa yang terjadi hari ini. Dia juga memberikan abu dupa untuk melindungi Jinmi. Mungkin, dia tahu cara menghidupkan kembali Jinmi. Aku memohon padamu untuk menghilangkan segel garan untuk putriku. Dia sekarat. Tidak ada bedanya. Jika kamu membuka segel garan, semoga abu dupa membantumu melewati malapetaka. Bagus sekali. Selalu baik memiliki jalan keluar lain. Hebat. Aku akan segera menemui Dewi Doumu. Hormatku, Dewi Doumu. Kamu tidak perlu memohon. Jika kamu bisa melakukannya, kamu tidak perlu memohon untuk mencapainya. Jika kamu tidak bisa, kamu akan gagal meski memohon ribuan kali. Aku tahu itu. Konsekuensi yang kusebabkan sendiri. Harus kutanggung sendiri. Tapi, aku tidak bisa melepaskannya. Dia terpatri di pikiranku. Aku selalu berpikir, akan baik jika bisa melihatnya sekali lagi. Bahkan,
Mendengar sepatah kata darinya pun sudah cukup. Kamu juga tahu bahwa sekilas pandang atau sepatah kata tidak bisa menghilangkan kesedihanmu. Bahkan 10.000 pandangan dan 10.000 kata tidak akan memuaskanmu. Takdir telah ditentukan oleh surga. Karena kamu menerima hasil seperti ini, pasti ada penyebabnya. Kamu tidak bisa melawan jalan surga. Mengapa kamu bersikeras seperti ini? Belakangan ini, meski aku tahu dia sudah meninggal, aku tidak tahu mengapa. Aku selalu merasa dia ada di sampingku. Aku tidak punya permintaan lain hari ini. Tetapi tolong berikan aku beberapa saran. Dia mungkin tidak hidup. Tetapi dia mungkin juga tidak mati. Di alam surga, alam manusia, dan alam iblis, ada manifestasi yang berbeda dari semua makhluk hidup. Cinta, kebencian, kesedihan, dan penderitaan. Hanyalah Kylan dan Alisi Belaka. Itu ada dalam pandanganmu. Apa yang kamu lihat dengan matamu adalah apa yang kamu lihat dalam pikiranmu. Apa yang kamu lihat adalah persis apa yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat adalah persis apa yang kamu lihat. Aku tidak terlalu mengerti. Apakah ada sedikit harapan hidup untuk Jinmi? Kalian berdua bertemu dan berpisah lagi, dan takdir kalian dimulai dan berakhir. Takdir telah ditentukan. Di dunia ini, kalian saling merindukan tetapi tidak bisa bertemu. Kalian saling mencintai tetapi tidak bisa bersama. Takdir telah berakhir, tetapi kalian masih bertahan bersama. Takdir telah padam, tetapi kalian tidak terpisah. Skim takdir. Di mana aku bisa menemukan roh primordial Jinmi? Jika kamu tidak bisa mencapai pencerahan, pintu kebijaksanaanmu tidak akan terbuka. Jika kamu bisa, pintu kebijaksanaanmu akan terbuka. Terima kasih atas sarannya. Ini surat dari Sufen. Tuan Domu berpikir bahwa sebagian roh primordial Jinmi masih bertahan di dunia. Dia telah berangkat untuk mencarinya. Beritahu kepala suku lainnya bahwa kita akan mundur dan menggunakan semua kekuatan dunia bunga untuk mencarinya. Aku akan segera pergi. Semua bunga dan pohon di alam, dengarkan perintahku sekarang. Kalian harus berusaha sebaik mungkin untuk mencari roh primordial Jinmi mulai sekarang. Setelah roh primordial Jinmi ditemukan, kita harus membuka galeri waktu. Mencoba segala cara untuk menyelamatkan Jinmi. Jinmi. Di mana kamu? Kamu tidak bisa bertanya di mana rohnya. Dan jalan kulam baka panjang dan dalam. Hebat. Mengapa kamu bilang itu hebat? Dia pergi dan mencapai kedamaian yang besar. Kamu bukan dia. Bagaimana kamu tahu dia mencapai kedamaian yang besar? Dengan kekuatannya sendiri. Dia menekan perang antara alam surga dan alam iblis. Tidakkah kamu pikir itu adalah kebijaksanaan dan kedamaian yang besar? Kamu benar. Dia yang paling cerdas. Tapi saat dia masih hidup, aku tidak pernah memujinya. Keaton berbalik. Dia mencarimu tahun itu. Dan sekarang kamu mencarinya. Mengapa kamu selalu harus meninggalkan penyesalan abadi? Di sungai Wangchuan dengan kesedihan dan penderitaan yang tak berujung? Phoenix. 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 Tolong berbalik dan lihat aku, Phoenix. 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 Jinmi. Di mana kamu?
Jinmi. 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 Jangan pergi. Jinmi. 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 Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Su Feng, apakah kau sudah memikirkannya dengan jelas? Aku sudah memutuskan untuk mencari Jinmi. Aku mempercayakan dunia iblis padamu. Ketika kau menemukan Jinmi, aku akan mengembalikan dunia iblis dengan utuh padamu. Tidak perlu. Tidak ada. Yang lebih penting darinya. Hormatku, tuanku. Takdir sudah ditentukan oleh surga. Karena kau menerima hasil seperti ini, pasti ada penyebabnya. Apa yang kau lihat dengan matamu adalah apa yang kau lihat dalam pikiranmu. Apa yang kau lihat adalah persis apa yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat adalah persis apa yang kau lihat. Jinmi. Jinmi. Aku akan membawamu melihat aurora di dunia iblis. Merasakan cahaya gemerlap di dunia manusia. Merasakan keindahan 4 musim di dunia bunga. Dan mencicipi semua makanan lezat di 6 dunia. Jinmi. Aku tidak percaya kau masih mau meninggalkanku dan dunia ini. Di dunia ini, kalian saling merindukan tapi tidak bisa bertemu. Takdir sudah berakhir tapi kalian masih berpegangan. Takdir sudah padam tapi kalian tidak berpisah.
Jinmi. Jika waktu bisa berbalik, aku lebih memilih tidak melihatmu, tidak merindukanmu, tidak mencintaimu, dan tidak mengecewakanmu. Aku hanya berharap kau selamat dan sehat di dunia ini. Tapi kau, di mana kau sebenarnya? Jinmi. Apakah kau ingat tempat kita menyatakan cinta? Hidup di pegunungan itu mudah. Sementara dunia yang makmur telah melewati ribuan tahun. Saat itu, baik kau maupun aku adalah manusia biasa. Kita bebas, dan kita merasakan suka, duka, marah, dan bahagia. Kita tidak memiliki elisir dan kesalahpahaman. Juga tidak ada kebencian. Tapi kita memiliki hari-hari indah yang kita habiskan bersama. Dan perasaan paling tulus yang kita bagi bersama. Aku sangat merindukan hari-hari itu. Aku berpikir bahwa ketika kamu kembali, kita akan hidup sebagai pasangan manusia biasa. Yang saling membantu dan mencintai. Dan menua bersama. Oke? Aku akan menunggumu di sini. Menunggu kamu kembali. Yang mulia, Aku sudah bergabung dengan dunia iblis. Aku tidak ada hubungannya lagi dengan dunia surga. Yang mulia, aku tidak sanggup. Yang mulia, kami datang ke sini hari ini. Untuk mengganggu Yang Mulia. Itu karena kami memiliki hal penting untuk dibahas denganmu. Dunia surga dan dunia iblis sedang berkonflik. Kita hanya memiliki salah yang tidak nyangka. Tidak perlu dibahas. Aku dengar Yang Mulia telah mengundurkan diri sebagai Raja Iblis. Kali ini, kami datang untuk memohon Agar Yang Mulia kembali ke dunia surga dan mengambil alih kekuasaan. Bukankah ada yang bertanggung jawab di dunia surga? Yang Mulia mempraktikkan teknik terlarang dan memulai perang antara dunia surga dan dunia iblis. Dia tidak layak menduduki posisi itu. Aku khawatir akan terjadi bencana. Beberapa hari lalu, Yang Mulia mengumumkan dosanya sendiri melalui maklumat. Kami ingin mendukung Yang Mulia sebagai penguasa. dan kami berharap Yang Mulia bisa berdamai dan mengembalikan dunia surga ke jalur yang benar. Yang Mulia. Yang Mulia.
Kamu datang tepat pada waktunya. Ao. Lei Kyukin. Bonadia. Bonadia. Yang mulia. Yang mulia, jangan lakukan itu. Dia sudah mengurung dirinya sendiri. Dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Yang mulia, aku mohon. Dia tidak punya apa sekarang. Bunuh sekarang. Jika kamu ingin membuat yang mulia menjadi mayat berjalan, kamu hanya perlu menghentikanku. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Berapa banyak ruang gerak yang masih tersisa untukmu? Yang mulia, aku mohon. Kasihani yang mulia, aku mohon. Kau meminta Dewa Tertinggi Lau untuk menemuiku. Kau biarkan mereka menjatuhkan ayah kita saat itu. Dan hari ini kau biarkan mereka menjatuhkan lagi. Sebenarnya kau mau menempatkan dirimu di mana? Menurutmu apa yang harus mereka lakukan sekarang? Sepanjang hidupku, aku paling benci pengkhianatan. Pernahkah kau berpikir, jika Kaisar Langit berganti, para menteri juga akan berubah? Apa yang kau ingin aku lakukan dengan para pengkhianat ini? Kau tidak akan. Dari awal sampai akhir, semua ini salahku. Para dewa tidak terlibat dalam hal ini. Sampai sekarang, apakah kau masih berpikir semua orang adalah bidakmu? Yang dikendalikan dan dimanipulasi olehmu? Menurutmu apa tahta Kaisar Langit itu? Bukan sesuatu yang bisa kau rebut dan tinggalkan sesuka hati. Kau telah menderita ribuan tahun untuk mewujudkan ambisimu. Setelah kau membalaskan dendamu dan menikmati dirimu sebagai Kaisar Langit, kau ingin pergi begitu saja. Di dunia ini, mana mungkin ada kesepakatan yang begitu baik? Kuang Lu, kau boleh pergi sekarang. Aku mencuri apa yang dipercayakan padaku. Mempraktikkan teknik terlarang diam-diam. Memulai perang. Dan menjerumuskan rakyat ke dalam jurang penderitaan. Aku melanggar hukum alam langit. Dan sekarang, seseorang harus berdiri untuk memulai yang berguna dan menghilangkan yang berbahaya. Kau adalah api dan aku air. Kita tidak cocok. Tapi kita berdua adalah anak ayah. Jika kau berdiri dan mengatur kekacauan, itu akan menjadi yang terbaik. Kau selalu hidup jujur dan bersih. Bahkan sekarang kau tidak peduli dengan aib abadi? Aku hidup sendirian. Sebagai dan roh primordialku akan padam. Reputasi buruk, kekuasaan, dan posisi hanyalah sesaat bagiku seperti awan yang berlalu. Bagaimana aku takut aib setelah mati? Apa yang kupikirkan dan kurencanakan di masa lalu? Hanyalah untuk mengkari ketelan dan membalas dendam. Tentang membunuh ayah kita dan merebut tahta, dan memenjarakan sang ratu surga. Aku tidak menyesal. Semua yang kukatakan hanyalah kebencian pribadi. Aku tidak bisa menghancurkan alam surga. Kantor publik tidak boleh melayani kepentingan pribadi. Sekarang, saatnya untuk memperbaiki segalanya. Kamu berbakat dan luar biasa, tapi juga terlalu jujur. Kamu telah membuat banyak musuh di alam surga. Gulingkan tiraniku dan bunuh aku. Itu akan menjadi perbuatan terpuji. Setelah itu, kamu bisa memilih para dewa yang cakap dan bijaksana untuk membentuk istanamu dan mendukungmu naik tahta.
Ini akan terjadi tanpa usaha ekstra. Dan juga bisa membantu situasi di alam surga menjadi stabil. Tahun itu, ayah kami memberiku pedang awan merah untuk membunuh Kyongki. Bukan untuk pertempuran antar saudara. Aku dibutakan oleh obsesi dan kebencian. Dan membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Hukuman apapun yang harus kuterima. Aku akan menerimanya dengan rela. Su Feng. Ini adalah kesempatan untukmu. Kamu tidak boleh lemah hati. Kamu telah menghitung dan memeras otak dalam merencanakan seumur hidupmu. Untuk apa kamu melakukan itu? Apakah tidak ada hal lain di pikiranmu? Aku juga pernah mencintai. Su Feng, aku juga pernah mencintai. Hanya saja, cintaku terlalu rendah diri. Aku selalu khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Aku berharap, tapi tidak bisa memilikinya. Suatu hari, tiba-tiba mendingin. Hanya menyisakan kebencian dan kecemburuan. Dan Kainjinen untuk menang. Pada akhirnya, hatiku begitu terdistorsi hingga aku sendiri merasa jijik. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah bisa melarikan diri dari takdir untuk dibenci. Melihat ke belakang, yang kutinggalkan hanyalah kekacauan besar. Sudah cukup. Dan aku lelah. Kamu pikir aku akan berterima kasih padamu? Sudah kubilang sejak awal bahwa dari awal sampai akhir, aku tidak bermaksud bersaing denganmu. Dari awal sampai akhir, yang kupedulikan dalam pikiranku hanyalah Jinmi. Ironisnya, aku juga hanya memikirkan Jinmi di hatiku. Aku tidak perlu kamu berterima kasih. Ini semua salahku. Yun elisir di dalam tubuhnya. Dipulihkan olehku. Apa yang kamu katakan? Saat itu, ketika kalian berdua mengalami kesulitan di dunia fana, Yun elisir di dalam tubuhnya retak. Dia sangat jatuh cinta padamu. Dan kamu sama sekali tidak mengetahuinya. Namun, aku melihatnya dengan jelas. Dia selalu ingin bersamamu. Dan mencoba memutuskan pertunangan denganku. Aku tahu aku tidak punya harapan. Tapi setiap kali aku melihatnya khawatir tentangmu, pikiranku terganggu. Melihat tanggal pernikahan semakin dekat, Aku lebih memilih dia untuk tidak mencintai lagi seumur hidupnya. Dan mengikatnya padaku. Pada akhirnya, aku menyakiti kalian berdua. membuatnya tidak bisa diperbaiki. Jadi hatinya tidak pernah berubah. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mengapa kamu mengatakannya sekarang? Aku pernah berpikir, kita cocok. Asalkan kita menjaga martabat kita. Dan pendirian kita. Kita bisa bertahan. Dalam kebuntuan seperti ini. Suatu hari, salah satu dari kita akhirnya akan menjadi pemenang. Hari ini, baru kusadari. Aku salah. Kita berdua salah. Aku salah di awal.
Dan kamu salah di akhir. Kita melewatkan terlalu banyak hal. Jika aku bertemu dengannya lebih dulu, hasilnya mungkin sangat berbeda. Kamu tidak melewatkannya. Kamu melakukannya dengan salah. Apakah kamu bahkan belum melihatnya sampai hari ini? Setiap saat, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Ini hanya tentang tipu muslihat, yang merupakan larangan besar untuk cinta. Dari awal hingga akhir, kamu tidak merencanakan langkah yang salah. Hanya saja aku tidak pernah merencanakan. Sekarang dia sudah pergi. Apa gunanya mengatakannya? Ini ditinggalkan oleh Jinmi. Dia mungkin ingin memberikannya padamu. Saat itu, untuk mengalahkanmu, Aku berjanji dengan Dara bersama Chongqi. jadi sekarang, aku berada di ujung pahit dan waktuku hampir habis. Bulu berbulu yang diberikan Jinmi padamu seharusnya menghilangkan efek dari ramuan. Ini ditinggalkan oleh Jinmi. Dia mungkin ingin memberikannya padamu. Aku juga akan memberimu alam surga. Aku baru saja mengubah Kyongki dengan pedang awan merah dan api liuli. Kamu tidak bisa mati. Bulu berbulu itu. Aku membuangnya. Sekarang dia sudah pergi. Bagaimana aku bisa hidup sendirian di dunia ini? Runyu, tinggallah sendirian seperti ini selama puluhan atau ratusan ribu tahun. Dan tebus dosamu. Apa yang kamu lihat dengan matamu adalah apa yang kamu lihat dalam pikiranmu. Apa yang kamu lihat adalah persis apa yang dia lihat.
Dan apa yang dia lihat adalah persis apa yang kamu lihat. Jinmi, di mana kamu? Bagaimana aku bisa menemukanmu? Ini akan menjadi kehormatan terbesarmu untuk menjadikanku ratumu. Jangan pernah berpikir untuk mengambil selir setelahnya. Kamu bahkan tidak boleh melihat gadis lain. Mengerti? Kamu sudah menjadi priaku sekarang. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Bunga-bunga di sini tumbuh dengan baik. Mereka hanya bunga liar dan gulma. Tidak seperti yang ada di istana Suanjimu. Tak lama setelah dia pergi, mysterious yang maker di malam hari di Istana Swanji Juga menghilang. Masih belum ada kabar darinya? Sudah 3 tahun. Selama 3 tahun ini, apakah efek samping dari ramuan itu masih parah? Sebenarnya, itu tidak pernah terjadi. Anger Osmanthus ini dibuat oleh Jinmi. Ini adalah botol terakhir yang tersisa. Aku tidak minum lagi. Hidup seperti mimpi. Aku sudah terlalu lama mabuk. Sekarang saatnya bangun. Belakangan ini, aku menyadari bahwa Jika kau mencari kebajikan, kau akan mendapatkannya. Sejak aku menguasai alam surgawi, aku harus menjalankan tugasku sebagai kaisar surgawi. Orang bijak tidak terpengaruh oleh emosi. Mereka harus menyeimbangkan langit dan bumi. dan memandang semua makhluk hidup Dan kesenangan, hammerhead, kesadaran, dan kejamur. tidak seharusnya dimiliki oleh kaisar surgawi. Su Feng, hidup kita terlalu panjang dan kita terlalu kesepian. Akan lebih baik jika kau bisa berpegangan tangan dengan seseorang. Namun, Meskipun kau mencintai seseorang, belum tentu kau bisa menua bersamanya. kalian bisa pergi bersama, tapi tidak kembali bersama. Dia milikmu. Dari awal sampai akhir. Hanya kau yang dia cintai. Dan aku hanya orang luar. Apa gunanya mengatakannya? Sekarang dia sudah pergi. Dia tidak akan kembali lagi. Dan kotak itu, sudahkah kau membukanya? Lihat isinya, aku akan teringat padanya. Itu hanya akan membuatku sedih. Bunga mekar dan daun gugur. Segala sesuatu berubah dan bintang bergeser. Tapi semuanya sudah ditakdirkan oleh surga. Jan ga memaksa, untuk mendapatkan sesuatu. Jika itu bukan milikku, aku tidak akan mendapatkannya meskipun aku meminta. Jika itu milikmu, itu tidak akan lari darimu. Kita bayarkan alam mengambil alih. Dan berharap semuanya baik-baik saja. Runyu. Heitai heitai. Aku Jinmi. Mencari kedamaian di antara bunga-bunga yang mekar. Menjalani hidup seperti awan dan air yang mengalir. Keren kan?
Lentera Phoenix ini hadiah untukmu. Kamu suka? Ya, aku suka. Aku suka semuanya. Kamu, beraninya kamu melakukan hal seperti ini? Jadi di masa depan, kamu harus selalu memperhatikanku. Kenapa? Kamu membunuh ayahku. Kamu membunuh Bibi Lin Xiu. Bodoh. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku sudah mengajarimu selama ratusan tahun. Kamu tidak belajar apa-apa. Kecuali obsesi dan kebodohan? Jinmi, kamu bodoh. Kelinci itu, aku langsung mengenalimu. Aku pura-pura tidak tahu. Karena aku tahu. Aku akan membunuhmu jika bertemu lagi. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Tidak hanya itu. Aku bahkan sering berharap bisa melihatmu. Seperti sedang keracunan. Bahkan aku sendiri merendahkan diriku karena ini. Malam itu, aku tidak mabuk. Tapi aku harus pura-pura mabuk. Aku memelukmu. Dan memelukmu erat-erat. Denganmu dalam pelukanku, aku benar-benar merasa mabuk. Diam-diam aku merasa puas. Hanya berharap momen itu bisa bertahan selamanya. Aku merasa bahwa dendam apapun hanyalah sesingkat awan yang berlalu. Aku benci diriku sendiri karena memiliki pikiran seperti ini. Aku benci diriku sendiri karena begitu lemah. Hingga bahkan bisa mengorbankan harga diri dan hidupku untukmu. Aku sengaja memanggil Suihe. Hanya untuk mengingatkan diriku sendiri. Untuk tidak terbuai olehmu. Tapi malam itu ketika aku melihatmu lari ketakutan. Hatiku sakit sekali dan terasa sangat sesak. Bahkan bernapas pun terasa menyakitkan. Aku membenci diriku sendiri karena tidak bisa mengikutimu dan memberitahumu. Bahwa itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku akan memutuskan cinta kita. Dengan bunga musim semi dan buah musim gugur. Hari itu, kamu datang sendirian. Dan mengatakan padaku bahwa kamu mencintaiku. Hatiku berhenti berdetak saat itu. Meskipun aku tahu dengan jelas bahwa itu hanya kebohongan. Aku tetap mempercayainya. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, seperti minum racun untuk memuaskan dahaga. Aku memaksakan diri untuk mengatakan kata-kata kasar padamu. Jika kamu mengatakan mencintaiku lagi, aku akan membunuhmu seketika. Aku akan memotong sepotong darimu. Setiap kali kamu mengatakannya. Sebenarnya, aku tahu bahwa selama kamu mengatakannya lagi, aku akan melepaskan segalanya. Dan tidak peduli dengan apapun. Untuk mengikatmu padaku dengan cara apapun. Aku akan meninggalkan semua kebencian. Tapi kamu pergi. Meninggalkanku sendirian dengan penyesalan yang mendalam. Kamu pergi. Bagaimana bisa kamu pergi seperti itu? Phoenix, Jinmi, 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 di mana kamu? Jinmi, di mana kamu?